Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajri dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang TO 8 ya, soal-soal TO 8 sosiologi. Gitu kan. Oke, kita langsung aja ke soalnya ya. Ke 8 di nomor 1. Nah, ini ada 2 orang gitu kan yang melakukan tukar guling. Nah, tukar guling dalam konsep ekonomi itu masuk ke dalam bentuk kerjasama bargaining ya, bargaining gitu. Jadi tawar menawar atau tukar guling itu masuk ke konsep bargaining. Jadi nomor 1 jawabannya yang C. Lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 2. Coba dipahami soalnya ya. Ini redaksinya adalah seseorang itu kan membantu nenek menyeberang ya, dimana ketika itu jalannya sedang padat. Nah, tindakan namanya si Hanafi ya, tindakan si Hanafi itu termasuk nilai apa nih? Ya, apakah nilai kebenaran? Kalau nilai kebenaran tuh nilai yang mutlak ya. Apa nilai logis, rasional? Bukan ya. Ini tindakannya itu bukan berdasarkan akal tapi hati ya. Apakah tertib sosial? Bukan. Atau order sosial juga bukan. Yang tepat adalah yang C ya, moral. Jadi kalau berbicara moral berarti bicara tentang baik dan buruk, bicara tentang kejiwaan ya, gitu. Jadi membantu nenek menyeberang jalan yang padat itu masuk ke ranah moral, ranah kejiwaan, sikap yang afektif. C jawabannya. Lanjut ke nomor 3. Nah, sosialisasi di antar teman, antar sahabat, terus juga di dalam ranah pergaulan ya, itu masuk ke dalam sosialisasi informal ya. Jadi ada sosialisasi formal dan juga ada sosialisasi informal. Kalau yang formal itu ada sosialisasi yang dilakukan di lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara atau bersifat kedinasan. Sekolah ya, itu adalah sarana sosialisasi yang formal ya. Sementara kalau teman sejawat ya, terus juga sahabat dan juga pergaulan itu masuk ke dalam ranah sosialisasi informal. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang B. Gampang ya. Nah, nomor selanjutnya nomor 4 ini soalnya lumayan nih ya, agak membingungkan gitu kan. Pengungsi ya, itu biasanya kan kalau pengungsi itu timbul dari adanya sebuah bencana, mau bencana alam misalkan pengungsi yang muncul akibat gempa bumi, letusan gunung berapi dan lain-lain, atau pengungsi yang muncul dari adanya bencana sosial, misalkan contoh genosida atau pembantaian ras gitu kan. Nah, ini akhirnya mereka setelah mengungsi mereka kehilangan mata pencaharian ini. Nah, ini berarti masuk ke kategori peluang kerja yang A ya, bencana sosial ya, gitu. Jadi nomor 4 jawabannya yang A. Jadi karena bencana alam itu bisa juga mengakibatkan bencana sosial ya, misalkan gara-gara gunung berapi ya meletus gitu, banyak orang-orang yang mengungsi. Akhirnya orang yang mengungsi ini di tempat pengungsiannya itu mereka tidak mendapat pekerjaan yang layak, mereka menganggur. Nah, pengangguran ini dinamakan bencana sosial. Jadi karena bencana alam bisa mempengaruhi bencana sosial. Jadi nomor 4 jawabannya A ya. Nomor 5,
Nah, ini dipahami. Jadi konteks soal nomor 5 ini adalah seseorang yang taat aturan, ya, namanya si Elita, ya. Dia itu karena pegawai, ya, pegawai baru, dia harus taat aturan dari mulai cara berpakaian, ya, terus juga mengisi absen dengan sidik jari, datang tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, ini dalam sosiologi ini menjadi salah satu objek kajian sosiologi, ya, namanya adalah fakta sosial. Ini dicetuskan oleh Emil Durkheim. Jadi menurut Emil Durkheim, salah satu objek dari kajian sosiologi adalah fakta sosial, yaitu segala sesuatu, ya, yang berada di luar manusia, gitu kan, ya, dan bersifat memaksa. Nah, ini bisa berupa nilai, norma, aturan, ya, dan mungkin penghormatan hak asasi manusia. Nah, ini yang dinamakan fakta sosial, jadi segala sesuatu yang sifatnya mengikat manusia, ya. Jadi memang manusia itu tidak benar-benar bebas, jadi tidak ada manusia yang benar-benar bebas, ya. Bahkan seseorang yang mengatakan dirinya bebas sebenarnya dia dikuasai oleh ideologi kebebasan dia, gitu loh, ya. Jadi sebenarnya dari lahir sampai meninggal nanti manusia tuh nggak ada yang benar-benar bebas, ya, gitu. Pokoknya hakikat manusia itu emang dikuasai oleh satu hal, gitu. Orang yang mengaku bebas sejatinya dia dikuasai oleh pemikiran tentang kebebasannya dia, gitu, ya. Nah, ini kalau konteksnya nomor 5, ya, ini jawabannya yang D, ya, namanya fakta sosial. Ini dicetuskan oleh Emil Durkheim, gitu. Selanjutnya nomor 6. Nah, ini proses modernisasi, ya. Jadi karakteristik dari modernisasi menurut Peter L. Berger, ya, kita tulis dulu.
Nah, ini karakteristik modernisme menurut Peter L. Berger. Yang pertama, modernisme telah menghilangkan solidaritas sosial, ya. Jadi yang tadinya masyarakat itu bersifat kolektif aja, dengan adanya modernisme, ya, masyarakat lebih bersifat individu, gitu kan. Nah, ini selaras dengan nomor 2, ya. Makin luasnya pilihan yang bersifat personal. Jadi akhirnya nanti mengakibatkan masyarakat itu bersifat individualistik. Nah, selanjutnya peningkatan keragaman keyakinan, ya. Seiring berjalannya waktu, ya, modernisme menghadirkan berbagai macam keyakinan. Misalkan contoh dalam keyakinan beragama yang muncul paham-paham baru, ya. Atau bukan dalam agama, misalkan dalam ideologi, ya. Dengan hadirnya modernisme banyak paham-paham baru dalam masyarakat, ya. Terus yang keempat, nah biasanya modernisme itu membuat masyarakat itu lebih berorientasi ke masa depan, ya. Itu. Oke, untuk nomor 6, apa nih kira-kira nih jawaban yang sesuai dengan redaksi soal? Yang A ada, yang A ada, ya. Yang B tidak ada, yang C juga tidak ada, ya. Yang D tidak ada, yang E juga nggak ada. Jadi nomor 6 itu lebih tepatnya yang A, meskipun karena ini kayaknya tidak nyambung, ya, antara redaksi soal dengan pilihan jawaban yang ada. Tapi kalau kita melihat dari karakteristik modernismenya Berger, kita akan memilih nomor atau pilihan yang A. Jadi nomor 6 yang A jawabannya. Lanjut ke nomor 7. Nah, ini hubungan interaksi kota, ya, dan desa nih. Berarti kalau hubungan interaksi kota dan desa berarti kita berbicara tentang urbanisasi, ya. Jadi nomor 7 itu gampang sekali, ya. Kita langsung ke pilihan yang B, urbanisasi. Nomor 8. Nah, coba pahami soalnya nih. Ini ada beberapa cara pengambilan sampel dalam penelitiannya atau sampling teknik, ya. Di sini ada random, ada berstrata, ada wilayahnya. Itu lagi. Masuk tulis. Ini sampling. Atau pengambilan sampel. Yang pertama ada teknik probability sampling. Jadi probability sampling adalah teknik pengambilan sampling dengan memberikan kesempatan yang sama terhadap populasi yang akan diteliti. Nah, dalam probability sampling ini ada beberapa macam nih. Yang pertama ada random sampling. Yang kedua ada berstrata. Yang ketiga ada area atau wilayah. Nah, kalau random sampling ini adalah teknik pengambilan sampel, ya, secara acak, ya. Jadi misalkan kita ingin meneliti di sini ada tunanetra, misalkan meneliti tentang tunanetra nih di sebuah wilayah, gitu kan? Kita kalau pakai teknik random sampling, ya, kita akan mengambil orang-orang tunanetra dari beberapa atau dari berbagai lapisan-lapisan sosial yang ada. Kita nggak bakal mempedulikan apakah dia dari orang kaya atau orang miskin, ya, karena tekniknya random, ya. Kita akan memilih secara acak, ya.
Jadi nggak peduli dia kaya atau miskin gitu kan, laki atau perempuan. Gitu. Lalu ada juga yang berstrata ya. Berstrata ini kita random ya, kita random tapi berdasarkan kelas-kelas ini tertentu gitu. Jadi masih ada random tapi randomnya lebih kepada ini jenis kelamin ya. Misalkan berstrata ini kita ambil yang dari orang-orang miskin ya, orang-orang kaya, nah itu berstrata. Lalu wilayah, nah ini berarti per wilayah. Misalkan kita ambil wilayah di Kuningan ya, berarti kita pakai teknik samplingnya wilayah Kuningan ya. Itu termasuk probability sampling ya, atau teknik pengambilan sampling gitu kan, yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk diambil sebagai sampel. Lalu kedua ada non probability sampling. Nah, ini berarti lawannya dari probability. Jadi kalau ini kan memberikan kesempatan ya kepada siapa saja. Sementara kalau non probability sampling ini hanya orang-orang tertentu. Ini bagi dua. Ada incidental ya. Terus juga ada kuota. Jadi bedanya dengan yang atas, kalau yang non probability sampling ini teknik pengambilan sampelnya ini sudah ditentukan. Misalkan kita akan melakukan penelitian orang-orang tunanetra dari golongan kelas atas atau golongan orang-orang kaya, gitu kan? Nah itu sudah ditentukan tuh jenis orang-orangnya, jenis populasinya, gitu kan? Sehingga nanti ketika ketika melakukan pengambilan sampel itu kita sudah ada aturan mainnya gitu loh. Siapa saja yang berhak dijadikan sampel. Nah ini dibagi dua ya, ada insidental ya. Jadi ini sampel yang diambil ketika ada sebuah insiden ya, gitu. Sementara kalau kuota ini sampel yang diambil sejumlah yang diperlukan ya oleh riset itu, oleh penelitian itu gitu. Jadi kalau kita misalkan butuh 200 orang sampel ya kita pakainya ini ya. Kalau misalkan jumlahnya sudah ditentukan dalam penelitiannya, berarti kita pakai sampel atau sampling yang kuota ya, seperti itu. Nah, untuk soal nomor 8 ya. Ini sampelnya dicari di sekeliling kota, di mana saja dan kapan saja ya. Berarti ini enggak terpaku waktu ya, enggak terpaku wilayah misalkan gitu kan. Nah, kapan saja menjumpai tunanetra ini diambil sebagai sampel. Nah, berarti untuk soal nomor 8 ini masuknya ke sini ya. Random sampling yang A berarti. Nomor 9. Nah ini sebenarnya gampang ya. Jadi kadang orang gitu kan, kita melihat media sosial gitu, ada orang-orang yang viral karena misalkan kebodohan dia, atau misalkan ada orang yang viral karena kontroversi dia, gitu kan. Nah akhirnya dia itu melakukan klarifikasi, dia minta maaf gitu kan. Nah ketika dia minta maaf, dia misalkan mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang alim gitu kan, dipakai kerudung segala macam biar dinilai alim oleh masyarakat. Nah ini dalam sosiologi masuk dalam konsep dramaturgi. Jadi drama, orang-orang itu berdrama. Jadi drama itu bukan cuma di teater ya, tapi juga dalam masyarakat tuh ada yang namanya drama ya. Nah, dalam sosiologi namanya dramaturgi ya.
dia itu apa namanya, dia viral karena misalkan kontroversi dia segala macam, akhirnya dia melakukan klarifikasi minta maaf gitu kan, dengan pakaian yang pakai jilbab segala macam, biar dinilai, biar masyarakat tuh merasa simpati ke dia. Nah itu konsep yang dia pakai adalah konsep dramaturgi yang akan 9. Selanjutnya nomor 10. Nah ini konflik menurut Louis Althusser ya. Jadi dia itu memandang konflik sebagai sesuatu yang positif. Jadi bagi dia konflik itu adalah sebuah instrumen untuk mempersatukan kelompok masyarakat ya yang tercerai-berai. Ya, gitu. Jadi misalkan, jadi ambil contoh deh. Kita misalkan ketika, atau misalkan kita dijajah oleh Belanda gitu kan. Ini udah pernah dibahas ya di yang TO sebelumnya gitu kan. Jadi ketika ada musuh bersama dari luar, musuh eksternal gitu kan. Belanda misalkan menjajah kita nih, menjajah Indonesia. Nah di Indonesia kan banyak suku bangsa ya, satu suku bangsa gitu kan, yang awalnya sebelum adanya Belanda datang itu bersifat etnosentris dan bersifat kedaerahan gitu. Mereka belum ada yang namanya persatuan ya, mereka terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil gitu kan, yang tidak terintegritas antara satu dengan yang lainnya. Ketika adanya Belanda yang menjajah Nusantara gitu, akhirnya timbullah sebuah semangat untuk mengusir Belanda, karena mereka ini yang suku-suku bangsa yang banyak ini, mereka merasa memiliki nasib yang sama-sama dijajah gitu kan. Akhirnya mereka bersatu tuh untuk melawan Belanda. Nah konflik dalam hal ini sebagai alat untuk mempersatukan yang tercerai-berai ya. Itu menurut Louis Althusser. Jadi Louis Althusser itu melihat konflik itu sebagai sesuatu yang positif ya. Gitu. Nah yang atas berarti benar ya, statement benar, sebab konflik dapat dicegah jika ada katup penyelamat atau safety valve ya, katup penyelamat. Nah contohnya seperti apa sih katup penyelamat? Atau safety valve. Nah, menurut Koster, kan fungsi dari katup penyelamat ini kan untuk mencegah, ya, untuk untuk menghilangkan konflik, ya. Nah, katup penyelamat ini contohnya adalah mediasi dan juga arbitrasi. Jadi dua hal ini yang oleh Koster dikatakan sebagai sesuatu yang bisa menghentikan konflik nih. Ya, mediasi berarti ada pihak ketiga yang menjadi jembatan ya terhadap misalkan dua orang atau dua kelompok yang sedang berkonflik. Nah, mediasi dianggap sebagai katup penyelamat ya, dianggap sebagai cara atau mekanisme untuk mencegah konflik. Jadi katup penyelamat adalah sebuah mekanisme untuk mencegah konflik. Nah, sementara selain mediasi ada juga arbitrasi nih kata Koster. Ya, arbitrasi berarti pihak ketiganya itu berhak untuk memberikan keputusan yang nantinya harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Jadi katup penyelamat sekali lagi adalah mekanisme untuk pencegahan konflik. Nah, menurut Koster ada dua cara nih, mediasi dan juga arbitrasi. Gitu. Jadi statement yang atas betul dan yang bawah juga betul ya, tapi tidak saling berkaitan. Jadi jawabannya yang B. Nomor selanjutnya, nomor 11. Nah, ini tentang kelompok-kelompok sosial, kelompok out group dan in group. Ya. Coba yang statement yang atas. Biasanya nih out group itu selalu ditandai dengan perasaan antagonis. Ya. Jadi
in group dan out group itu adalah sebuah perasaan mencintai kelompoknya sendiri, sehingga menganggap orang-orang dari kelompok lain itu jahat, ada sudut pandang yang antagonis terhadap orang-orang yang di luar grup dia, gitu loh. Nah, yang berarti yang alasan yang statement benar ya, yang atas itu benar. Nah, sikap in group dan out group banyak dijumpai dalam masyarakat yang sederhana yang melandasi hubungan sosial secara emosional. Enggak juga ya. Dalam masyarakat modern juga ada yang namanya in group dan out group. Contoh, misalkan adanya supporter bola ya. Misalkan The Jack dan Viking gitu kan. Biasanya kan dua kelompok ini kan saling bertikai ya. Jadi pertikaian mereka ini disebabkan karena adanya sikap mencintai berlebihan terhadap kelompoknya. Misalkan The Jack itu sangat membenci Viking karena emang si The Jack ini punya rasa cinta yang berlebih kepada kelompoknya, kelompok The Jack mania, sehingga menganggap Viking gitu kan sebagai out group ya adalah pihak-pihak yang harus dimusuhi. Nah, ini yang menjadi cikal bakal adanya etnosentris ya, gitu. Jadi nomor 11 itu statement benar dan tapi alasan salah ya. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 12. Nah, ini tentang masyarakat multikultur ya. Apakah masyarakat multikultur itu belum memiliki sikap untuk memperjuangkan kesederajatan antara kelompok yang beragam? Salah ya. Justru masyarakat multikultur adalah masyarakat ya, yang sangat menjunjung tinggi kesederajatan antar etnis ya. Jadi pokoknya setiap kelompok itu dalam masyarakat multikultur tuh setara gitu kan. Nah, biasanya nih yang biasanya dalam nomor 12 nih ya, masyarakat yang belum memiliki sikap memperjuangkan kesederajatan itu biasanya disebut masyarakat majemuk. Jadi kita harus bisa membedakan antara masyarakat majemuk dan masyarakat multikultur. Nah, masyarakat majemuk dan masyarakat multikultur ini memiliki persamaan ya, sama-sama terdiri dari kelompok masyarakat yang berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, berbagai ras, berbagai pekerjaan ya, dan lain sebagainya. Cuma dalam masyarakat majemuk ini biasanya masih sering terjadi konflik. Ya, karena antar kelompok masyarakat atau kelompok yang berbeda ini masih ada sikap membanggakan kelompoknya masing-masing ya, gitu. Lalu biasanya dalam masyarakat majemuk ya ini sering terjadi penindasan atau dominasi lah ya, dominasi mayoritas terhadap minoritas. Nah begini nih ya, dalam masyarakat majemuk ya, nggak jauh-jauh contoh masyarakat majemuk itu ini Indonesia gitu kan. Kita akan terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, berbagai ras gitu kan. Tapi di Indonesia masyarakatnya masih majemuk karena kenapa? Di Indonesia masih sering terjadi konflik antar masyarakat gitu kan, terjadi dominasi mayoritas terhadap minoritas gitu kan. Nah, sementara kalau masyarakat multikultur adalah sebuah cita-cita ya, sebuah bentuk masyarakat yang dicita-citakan ya dari masyarakat majemuk gitu. Jadi bentuk sempurna dari masyarakat yang terdiri dari berbagai agama, berbagai ras, berbagai suku bangsa adalah masyarakat multikultur. Nah, ciri-cirinya nih
masyarakat multikultur itu sangat menghargai pluralitas perbedaan ya, sangat menghargai keseberagaman. Ya. Terus menginginkan yang akan terjadi kesederajatan sosial. Lalu tingkat toleransi tinggi. Nah, ini ya perbedaan antara masyarakat majemuk dan multikultur. Jadi masyarakat multikultur adalah cita-cita ya dari masyarakat majemuk ya. Gitu. Nah, untuk konteks nomor 12 ini statementnya salah. Ya. Masyarakat multikultur itu masyarakat yang memperjuangkan kesederajatan antar kelompok yang beragam gitu ya. Jadi yang statement salah, yang alasannya sikap yang menganggap bahwa pluralisme budaya sebagai suatu yang eksotik merupakan sikap yang mendukung perkembangan masyarakat multikultural. Betul ya, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang sangat menghargai pluralitas. Jadi keseberagaman atau pluralitas dianggap sebagai sesuatu yang eksotis, sesuatu yang indah, gitu kan? Gitu. Oke. Jadi nomor 12 statement salah, alasan benar. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 13. Nah, difusi atau persebaran kebudayaan, inovasi atau perkembangan kebudayaan, akulturasi, percampuran kebudayaan menjadi penanda bahwa kebudayaan bersifat dinamis dan terus berkembang, betul ya. Nah, yang bawahnya nih, apakah kebudayaan tidak menentukan jalan kehidupan manusia? Salah ya. Kebudayaan itu sangat menentukan jalan hidup manusia. Contoh modernisme kan produk budaya ya. Modernisme adalah produk kebudayaan. Nah, orang-orang yang hidup di zaman modern itu pasti pola hidupnya mengikuti zaman. Ya, dia pakai gadget, dia pakai laptop, gitu kan dalam aktivitas sehari-harinya. Itu kan berarti kebudayaan itu mempengaruhi yang namanya jalan hidup manusia. Ya, contohnya modernisme. Jadi dengan hegemoni dari modernisme di segala bidang kehidupan itu memaksa orang-orang untuk hidup di dalam modernitas. Jadi budaya itu sangat mempengaruhi jalan hidup seseorang. 13 yang atas betul, statement betul, yang alasannya salah. Ya, jadi jawabannya yang C. 14. Nah, crash institution, apakah semua lembaga ekonomi yang ada adalah crash institution? Salah ya. Crash institution adalah lembaga yang hadir lembaga yang hadir ya untuk lembaga atau institusi yang timbul dari budaya masyarakat. Contohnya apa? Lembaga agama. Agama dalam ini masuk kategori unsur kebudayaan ya, atau bagian dari kebudayaan. Lalu perkawinan, ini masuk ke crash institution. Sementara lembaga yang hadir ya dari
apa namanya, dari keinginan manusia ya, atau lembaga ekonomi ya. Lembaga ekonomi itu kan lembaga yang hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Lembaga ekonomi masuk pada enacted institution atau institusi yang lahir ya atas yang hadir apa namanya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya bank ya, contohnya bank, terus mall, apa lagi? Misalkan jadi ada bank, terus juga ada mall ya, pegadaian, pokoknya semua yang timbul dari keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu disebut connected institution ya. Jadi untuk nomor 14 yang statementnya salah ya, coba kita lihat alasannya. Fungsi lembaga ekonomi yang berupa pedoman dalam pemutusan hubungan kerja termasuk fungsi laten ya. Fungsi laten adalah fungsi yang tersembunyi atau fungsi yang hadir tanpa diharapkan oleh masyarakat. PHK, nah PHK adalah salah satu fungsi dari lembaga ekonomi yang kehadirannya itu tidak diharapkan oleh masyarakat. Jadi nomor 14 yang kata salah, yang bawah betul. Jawabannya yang D. Nomor 15. Ini gampang nih ya. Jawabannya ya. Si Sahid dari keluarga biasa, tapi dia hanya mendirikan perusahaan suku cadang, ya. Berarti ini masuk ke apa? Ya, masuk ke antar generasi ya. Jadi yang betul itu adalah yang empatnya saja. Jadi keluarga dalam hal ini diibaratkan adalah orang tua ya, orang tua. Jadi kalau orang tua maksudnya ke intergenerasi. Sementara di sini nggak ada intergenerasi, yang ada intragenerasi. Berarti yang paling tepat adalah yang 4. Jawabannya yang D. 16. Nah, biasanya orang itu dapat penghargaan, dapat hak istimewa, dapat prestis gitu kan. Biasanya ini yang dipengaruhi oleh faktor-faktor. Ya, yang nomor 1 betul ya, keanggotaan dalam kelompok sosial berarti berkaitan dengan status dia. 12 perbedaan akses 2 perbedaan akses antar anggota ya, ini akses terhadap kesempatan ya, kesempatan hidup. Biasanya orang kaya itu lebih punya kesempatan dalam berbagai hal. Terus yang 3 pemanfaatan sumber daya juga betul. Jadi yang benar itu 1, 2 dan 3 ya. Yang 4 itu karakteristik personal enggak masuk. Jadi karakteristik itu bukan menjadi dasar dari sistem pelapisan sosial ya. Jadi 16 itu 1, 2 dan 3. Jawabannya yang A. 17 syarat-syarat mobilitas vertikal naik itu pertama ada kemampuan individu jelas, sikap dan motivasi kerja juga jelas, betul. Tingkat fertilitas itu adalah apa namanya teh, kelahiran, ya. Jadi biasanya masyarakat dengan tingkat fertilitas yang rendah biasanya lebih apa ya, lebih maju, lebih sejahtera, ya, ketimbang masyarakat dengan tingkat fertilitas yang tinggi. Biasanya tingkat fertilitas itu ya, atau tingkat fertilitas yang tinggi itu biasanya ada dalam masyarakat golongan bawah ya. Atau mungkin golongan atau masyarakat desa ya. Tingkat kelahiran tinggi itu biasanya masyarakat desa.
Mengapa masyarakat desa itu cenderung tingkat fertilitasnya tinggi, atau kenapa masyarakat kelas bawah juga cenderung tingkat fertilitasnya tinggi? Karena masyarakat kelas bawah tuh kadang tidak terlalu sibuk, ya. Masyarakat desa itu banyak memiliki waktu luang. Contoh masyarakat desa kan mayoritas kan tani, ya. Tani paling dari jam pagi, ya, dari jam 6 sampai siang. Selebihnya itu adalah waktu luang mereka. Nah, waktu luang mereka itu yang menyebabkan akhirnya tingkat fertilitas tinggi di desa itu biasanya mereka memanfaatkan waktu luang untuk bereproduksi, memperbanyak anak. Ya. Sementara kalau dalam masyarakat yang kelas-kelas atas gitu kan, para pengusaha dan lain sebagainya, itu mereka adalah orang-orang yang sibuk, ya. Misalkan dia bekerja dari pagi sampai malam gitu, mereka nggak cukup waktu luang untuk melakukan reproduksi, sehingga akhirnya tingkat fertilitas masyarakat kelas atas, ya, itu cenderung rendah, ya, ketimbang tingkat fertilitas masyarakat kelas bawah atau masyarakat kelas desa, gitu ya. Ini nomor 3 juga betul. Nomor 4 tentang struktur pekerjaan juga betul. Ya, jadi pekerjaan sangat menentukan status seorang dalam masyarakat. Ini nomor 17, jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 4, yaitu E. 18. Ini gambar nih, ya. Yang dilakukan dalam wawancara, ya. Nomor 1 ini jelas salah, nomor 2 juga salah, nomor 3 salah. Nah, yang paling betul adalah nomor 4. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 19. Apa nih? Ya, untuk 19 itu jawaban yang tepat adalah akomodasi dan mediasi, ya. 1 dan 3. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke 20. Ini juga gampang nih, tentang penyimpangan sekunder, ya. Ada penyimpangan primer, ada penyimpangan sekunder. Kalau penyimpangan primer adalah penyimpangan dengan sanksi yang lemah, ya, yang rendah, atau mungkin juga tanpa sanksi, ya. Sementara kalau penyimpangan sekunder itu adalah penyimpangan dengan tingkat sanksi yang lebih berat, ya. Dan biasanya orang-orang yang melakukan penyimpangan sekunder itu mendapat stigma dari masyarakat. Nah, nomor 20 nih, yang sesuai dengan penyimpangan sekunder adalah 2 dan 4, ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, gitu, oke. Cukup, ya, 20 soal di TO 8, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.